Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio ADSA Kepri Channel kami melaporkan sidang perkara tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi penjualan tahun 2018-2019 hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan hakim untuk ke-12 terdakwa. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang yang diketuai Guntur Kurniawan hari ini Kamis 18 Maret 2021 memutus bersalah terdakwa Amjon dan kawan-kawan dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan tahun 2018-2019 di Provinsi Kepulauan Riau dengan kerugian keuangan negara sebesar 31.849.348.226 rupiah 90 sen. Amjon yang merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Selain dihukum penjara selama 12 tahun, ia juga dikenakan pidana tambahan berupa denda sebesar 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 551 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Asman Taufik yang merupakan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dihukum selama 9 tahun penjara, denda 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Keduanya tidak dihukum membayar uang pengganti. Bobby Satya Kivana dijatuhi hukum pidana penjara selama 6 tahun, denda 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan, uang pengganti 8.224 juta rupiah subsidiar 3 tahun dan 6 bulan. Wahyu Budi Wiono dijatuhi hukum pidana penjara selama 6 tahun, denda 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan, uang pengganti 8.224 juta rupiah subsidiar 3 tahun dan 6 bulan. Arif Rate dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun, denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan, uang pengganti 2.325.998.000 rupiah subsidiar 3 tahun. M. Ahmad dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan, uang pengganti 2.572.367.466.2 sen subsidiar 3 tahun 6 bulan. Hari Emma Londa dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan, uang pengganti 7.148.894.000 rupiah subsidiar 3 tahun dan 6 bulan. Sugeng dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan, uang pengganti 7.148.894.000 rupiah subsidiar 3 tahun dan 6 bulan. Edi Rasmadi dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun, denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan, uang pengganti 1.725.437.263 rupiah 12 sen, subsidiar 3 tahun 6 bulan. Junaidi dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, uang pengganti 1.275.415.667 rupiah 6 sen, subsidiar 3 tahun dan 6 bulan. M. Adrian Alamin dijatuhi hukum pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan, uang pengganti 613.200.000 rupiah subsidiar 2 tahun. Jalil dijatuhi hukum pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, uang pengganti sebesar 878.175 rupiah subsidiar 3 tahun penjara. Meskipun putusan hakim majelis lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, namun sudah melebihi 2/3 tuntutan. Sidang dilaksanakan secara virtual dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa langkah yang selanjutnya. Dari hal ini semua kita bisa melihat bahwa kita harus sangat concern menjaga sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau, bahwa kita tidak boleh sembarangan mengolah sumber daya alam, mengambil, memanfaatkan apapun modusnya. Kalau itu ilegal nanti akan menyebabkan permasalahan.
itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, dari sekian dari 12 tersangka tadi ada satu yang 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Ya. 12 tahun penjara dalam hal ini Amjon. Iya. Nah, ini pertimbangan dari tuntutan yang kemarin sehingga dikabulkan apa nih modusnya yang Jadi paling peran? dalam tuntutan kami itu memang Bapak Amjon ini adalah tokoh sentral ya, karena beliau yang mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap 10 perusahaan yang kita dakwakan pada hari ini. Jadi hal-hal itu yang menjadi perbuatan melawan hukum yang di sana semua. Ya, Demikian yang dapat kami laporkan. Saya, Rama Andika Putra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.